Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Khutbatul Habib Abdullah Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau meneruskan pembukaan kitabnya setelah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terdahulu, maha ada, dan Allah adalah maha menciptakan dan memberikan rizki kepada makhluk yang ada. Beliau mengatakan wa annahu budi'a minhu kullu syai', dan sesungguhnya budi'a minhu, dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu dimulai dan diciptakan. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali. Wa annahu man'utun bighayati nu'util jalali wal jamal, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat yang indah. Munazzahun, suci, an kulli naqsin, dari cacat, au ma laysa bikamal, atau yang kurang sempurna. Mubayyinun likulli ma yasnahu fi khayal, Allah itu sangat berbeda dengan apa yang dikhayalkan oleh makhluk, au yakhturu bibal, atau terlintas di pikiran makhluknya. Beliau mengatakan wa annahu budi'a minhu kullu syai', sesungguhnya segala sesuatu yang ada ini Allah Subhanahu wa taala lah yang memulai. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Ibn al-Husain di dalam kitab hadis Imam Bukhari. Dalam Sahih al-Bukhari diriwayatkan bahwa Imran bin Husain pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di masjid. Kemudian datang rombongan daripada tamu yang mereka berasal dari Bani Tamim. Kemudian disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqbalul bushra ya Bani Tamim, wahai Bani Tamim, terimalah kabar gembira yang akan menyampaikan kalian kepada kebahagiaan surga. Artinya Nabi ingin mengucapkan sesuatu, ilmu kepada Bani Tamim, dan beliau berharap Bani Tamim menerima gitu. Qalu, maka tamu-tamu ini dari kelompok Bani Tamim menyatakan, basyartana, kami sudah banyak menerima ilmu dari engkau, kami sudah banyak menerima ilmu. Fa'atina, maka kami datang ke sini kepingin mendapatkan harta.
pengen mendapatkan perkara duniawi, padahal Nabi mau menyampaikan ilmu, tapi mereka niatnya lah lain, bukan untuk ilmu niatnya. Fadakhala nasun min ahlil Yaman, maka datang tamu-tamu, rombongan tamu yang lain, yang mereka datang dari negeri Yaman. Ada yang mengatakan, para ulama hadis mengatakan tamu-tamu itu berasal dari suku Al-Asy'ariyun yang ada di negeri Yaman. Maka Nabi SAW menyambut mereka. Faqala, Nabi berkata, Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, wahai penduduk negeri Yaman, terimalah kabar gembira. Artinya, terimalah ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi, yang mana akan menyampaikan mereka kepada kesenangan surga Allah. Idlam yakbalha Banu Tamim, kata Nabi, karena tadi hal ini saya tawarkan kepada Banu Tamim, ternyata mereka tidak menerima apa yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka penduduk Yaman yang datang ini mengatakan, qabilna, kami terima ya Rasulullah. Ji'naka linatafaqqaha fid din, kami datang hari ini kepada Anda memang untuk menambah ilmu agama, bukan seperti kelompok tadi itu ya, dolek duit, urusan duniawi. Ini kelompok tamu yang kedua ini kepingin ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walinas'alaka an awwali hadzal amr makan, dan kami juga pengen tahu permulaan segala sesuatu ini bagaimana ceritanya menurut ilmu Anda ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan ilmunya. Kanallahu, ya, yang ada pertama kali yaitu Allah tanpa permulaan. Walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada yang wujud sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala, ada, hanya Allah sendiri. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan singgasana arsy Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri di atas air. Thumma khalaqas samawati wal ard, kemudian setelah menciptakan arsy singgasana, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menciptakan lauhil mahfuz. Kalau di bahasa Indonesia kan lauhil mahfud, lauh itu papan, mahfud yang terjaga gitu. Kalau papan dalam pikirannya manusia ya papan sing kayak nulis-nulis itu ya. Allah menciptakan lauhil mahfud, dan Allah mencatat di lauhil mahfud tersebut kulla syai', semua kejadian mulai awal sampai akhir. Jadi ada pena yang menulis kejadian-kejadian itu, mulai awal sampai akhir, semuanya tercatat. Jadi setelah menciptakan arsy singgasana, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan lauhil mahfuz, mencatat ada di lauhil mahfuz. Tsumma atani rajulun, kemudian kata perawi hadis ini, Imran ibn al-Husain, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada saya. Faqala, maka berkata, ya Imran, Imran, adrik naqatak faqad zahabat, cepat kamu keluar, untamu ucul. Untane dhewe ucul, lari. Yang diikat tadi itu di depan masjid, kendaraannya Imran ibn al-Husain, lari, lepas talinya.
Kata laki-laki, godakan cepetan sebelum hilang. Fantalaqtu atlubuha. Maka Imran ibn al-Husain keluar dari masjid untuk mengejar ontanya. Dikejar fa idza sarabu yanqati'u dunaha. Ternyata lari jauh, kadon. Tidak bisa dikejar lagi. Maka kata perawi hadis Imran ibn al-Husain, waimullah. Ya. Lawaditu anna qad zahabat wa lam aqum. Seandainya saya tahu onta ini bakal lari jauh, saya tidak akan meninggalkan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gara-gara ngodak unta ketinggalan ilmu. Ndak ero terusane hadis itu ya apa? Ya sampai kono tok iku wis krungune Imran bin Husain ini. Makanya dia getun begitu ya. Rungono ndak tak godak unta iku mang. Kalau duduk di masjid kan bisa mendengarkan terusan daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ngejar onta akhirnya dia hanya mendengar potongan atau sepenggal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang ada, yang tunggal, yaitu Allah subhanahu maha tunggal maha satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat agung dan sifat-sifat yang sempurna. Nabi mengabarkan hadis ini kepada sahabat-sahabatnya dan juga sampai kepada kita semua. Tujuannya supaya kita itu menghayalkan, merasakan bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, semuanya ini tidak ada kecuali Allah saja. Baru setelah itu diadakan satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu pengen gambarkan bahwa tidak ada yang lebih agung dari Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penciptaan itu diurut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini diurut, ya, ditartib begitu. Sebelum adanya makhluk hanya Allah saja yang wujud, semuanya tidak ada. Kemudian diciptakanlah singgasana arsy Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana arsy itu berada di atas air. Dan ini adalah makhluk Allah yang paling a'zam, yang paling agung, yang paling mulia, yaitu singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga mengabarkan apa yang terjadi di alam ini mulai A sampai Z, mulai awal sampai akhir, itu sudah tercatat ada di Lauhil Mahfuz. Apa yang kita jalani malam ini, besok lusa, seminggu mana, saulan mana, itu semuanya sudah ada jalur ceritanya, sudah tercatat semuanya. Dan Allah menciptakan langit-langit, bumi dan seterusnya, para malaikat dan seterusnya. Dari hadis ini maka bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, mencari ilmu itu harus dinomorsatukan, ya, ketimbang kita mencari perkara duniawi atau perkara-perkara yang lain. Ya, yang terpenting itu adalah mencari ilmu yang bisa menyampaikan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya tadi itu ya, anak tamu kelompok pertama kabeh dikai ilmu sama Rasulullah, katanya kami sudah sering pengajian. Ojo pengajian tok ae, sekali-sekali bagi-bagi duit ngono lho ya. Ngaji kesel ngaji terus. Di omah iki butuh bayar listrik, butuh bayar banyu,
Ya, sekolah anak, belonjone bojo. Sekali-sekali pokok waran nang kiai ini, nang Habib ya. Ojo pengajian to, nggo dhuwit sak gendel ngono bagi-bagi kan enak. Nah, itu pernah terjadi di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok datang ditawari ilmu, mau dikasih ilmu sama Nabi, kata mereka wis keseringan jaluk duit, minta dunia, tidak mau ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua datang ditawari juga sama Nabi, Iqbalul Busyra, terima kabar gembira, nanti ente masuk surga nanti kalau dapat ilmu ini. Kata mereka, gobilna, kami terima ya Rasulullah. Nah, ini orang-orang hebat ini. Ya, mereka tahu ya ketinggian, kemuliaan dan nilai tinggi yang ada pada ilmu itu melebihi daripada urusan duniawi. Itu pertama. Yang kedua, kita dianjurkan untuk semangat menghadiri majelis-majelis yang di situ diajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendengarkan, ya mungkin kalau yang mampu-mampu mencatat, menyampaikan kepada anak istrinya, keluarganya. Karena dahulu para sahabat itu ya seperti itu hidupnya. Setiap ada kumpulannya Rasulullah, mereka itu hadir ke masjid begitu ya, duduk. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti daripada jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di masjid, yang kita dengarkan ceritanya sahabat, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca kalam ucapan para ulama. Nah, mudah-mudahan tercatat sebagai umat-umat yang mengikuti jalur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian dikatakan wa ilaihi ya'ud, dan ilaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'udu akan kembali segala sesuatu ini. Awalnya tidak ada apa-apa, diciptakan sama Allah. Nanti segala sesuatu ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh? Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun." Jadi ayat ini Allah arahkan kepada orang-orang yang punya sesembahan, patung-patung sembah yang disembah. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, penyembah-penyembah berhala itu, "Hal min syurakaikum," apa ada daripada Tuhan-Tuhan, patung-patung yang kalian sembah itu, man yabda'ul khalqa, yang mereka itu memulai penciptaan, summa yu'iduhu, kemudian dibinasakan, kemudian dimunculkan untuk kedua kalinya, dikembalikan. Setelah hancur dikembalikan hidup lagi oleh patung-patung. Ada tak yang seperti itu, kata Allah? Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Ya jelas tak ada kan begitu ya. Qulillah, katakan Allah yabda'ul khalq, yang menciptakan makhluk, memulai makhluk ini, summa yu'iduhu, kemudian nanti akan diciptakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itulah kita semua akan dikembalikan kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ya tanggung jawab.
Dikasih umur misalnya 60 tahun misalnya, 70 tahun, wafat, meninggal. Wis buyar cerita nih. Enggak. Dibangkitkan lagi sama Allah. Tujuannya apa? Dikembalikan lagi untuk ditanya. Dimintai jawaban. Tak kei umur suidak 70. Lapo ae? Ngelakoni apa ae? Ya. Kok turut tok misalnya. Ya. Ke rasan-rasan tok. Kok di warung tok. Kok main kartu, kok karambol, kok gaplekan misalnya, main gaplek, kok main catur bendino. Nah, itu hari dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk-makhluk ini, makhluk yang pertama ini, diciptakan itu, diciptakan malaikat, diciptakan jin, manusia. Sebagaimana pernah kami mulai manusia-manusia ini ya keluar di rahim, keluar ke dunia. Ini kan permulaan. Nu'iduhu, nanti kami ciptakan lagi untuk kedua kalinya. Setelah diwafatkan, dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Secara akal. Kalau awalnya tidak ada sesuatu pun, kemudian kita nyiptakan buat meja. Ngumpulkan kayu ini itu, motong ukurannya sekian, dipotongnya model seperti ini, seterusnya. Ini buat meja dari awal ini. Kemudian meja itu dihancurkan, diprotoli mana? Setelah diprotoli tadi itu, dilepasi semua, dikembalikan lagi ke meja yang awal. Kira-kira pertanyaannya, luwih soro nyiptakan pertama apa ngembalikan kedua kalinya? Yo pertama mikir soalnya, yo apa iki bentuknya? Potongannya seperti apa? Sulit. Tapi kalau sudah diprotoli, dikembalikan lagi, ya tinggal ngiling-ngiling kan ngono ya. Oh ini posisinya di sini. Oh yang ini sebelah sini. Oh iki pakune teko kene. Gampang. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Pertanyaannya, loh kamu ini yang mengingkari, ini dulu kan tidak ada, diadakan sama Allah, kemudian dimatikan sama Allah, masuk ke dalam tanah, dirakit mana? Pertanyaannya, ngerakit lagi itu apa sulit bagi Allah? Apa lebih sulit menciptakan awal? Ya secara akal menciptakan awal itu lebih sulit. Loh buktinya kau ndak ono dionokno sama Allah, kemudian dibangkitkan lagi, katanya ndak mungkin Allah mampu. Loh ya apa? Walaupun gelarnya profesor, tapi tidak beriman sama Allah. Atau doktor misalnya. Ini kan tidak masuk akal pemikiran seperti itu. Dan nanti kita semua ini setelah hancur, ya masuk ke dalam tanah, dirakit lagi sama Allah, jadi manusia lagi. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan dahulu, nu'iduhu, nanti kita kembalikan lagi. Kita hidupkan lagi, kata Allah Subhanahu wa'adan alaina, dan ini adalah janji Allah Subhanahu. Allah kalau sudah janji tidak mungkin luput. Allah kalau sudah janji tidak mungkin diganti. Wurung wis misalnya, tidak ada wurung, pasti terjadi. Inna kunna fa'ilin, dan kami akan melaksanakan itu, hari kebangkitan itu. Karena itu dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan pernah Nabi itu qama fina, Rasulullah SAW berdiri Nabi untuk menyampaikan mau'idhahnya,
Apa kata Nabi dalam mau'izahnya, ceramahnya? Innakum mahsyuruna ilallah. Kalian ini semua akan dibangkitkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hufatan uratan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan tidak memakai sehelai pakaian sedikit pun. Kita semua ini nanti dibangkitkan sama Allah dalam keadaan tidak sandalan, tidak gaya pakaian sedikit pun, tidak ada baju yang nempel pada diri kita. Lu mudo beb, iya mudo. Nulak delok-delokan akhirnya. Ya. Sing lanang delok sing wedok delok sing lanang. Dan ini pernah ditanyakan oleh istri Nabi Siti Aisyah. Ketika dijelaskan oleh Rasulullah hari kebangkitan, Siti Aisyah itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, loh kalau bangkit dalam keadaan telanjang, enggak pakai baju, loh akhirnya yang laki melihat auratnya perempuan, yang perempuan melihat auratnya laki-laki." Kata Nabi SAW, hari itu saking menakutkannya, wis dak ono wong kepikiran masalah iku wisan, prei. Wedi dewe-dewe. Masih sebelah ono wong wedok muda wis ndak nafsu wisan. Ya, kenapa? Gemeter semua sudah. Mau ditanyai sama Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Apa yang mereka hadapi itu lebih menakutkan, ya. Apa yang mereka hadapi di hari itu lebih menakutkan kalau hanya sekedar untuk melihat aurat perempuan saja atau lawan jenis, tidak ada. Ya, gambarannya, misalnya ini, secara umumnya laki-laki, ya, kalau ada perempuan misalnya pakai baju yang menarik, misalnya, kemudian bajunya ketat, misalnya, pakai perhiasan, ya. Kemudian jalannya dibuat-buat begitu ya. Secara normal manusia mereka pasti noleh terus atau noleh mari ngono istighfar, salah satu pokoknya. Ini secara normalnya laki-laki seperti. Bayangkan kalau ada perempuan seperti itu di sebelah kita. Mari ngono gunung yang ada di depan kita ini meledos. Kira-kira ndelok iku apa melayu? Atau air yang ada di laut itu naik seperti Aceh dulu itu. Kalau sudah ada sesuatu yang menakutkan, ndak ono sing ngurus masalah-masalah itu wisan, wis ndak delok wong wedok maneh. Apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Itu masih gunung meletus. Itu masih tsunami. Ini lebih dari itu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi mengatakan dibangkitkan telanjang itu memang seperti itu. Dan tidak ada ceritanya orang saling delok-delokan aurat, tidak ada, sudah tidak laku sudah. Karena yang dihadapi lebih menakutkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, terusan hadis ini. Dalam Al-Qur'an, sebagaimana kami memulai mereka, menciptakan mereka dari awal, kami wafatkan, kami matikan, kemudian kami bangkitkan lagi untuk kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah janji dan pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tadi kita sudah artikan, wa annahu man'utun bi ghayati nu'util jalali wal jamal, dan Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang indah-indah. Munazzahun, Allah itu suci daripada cacat-cacat dan sesuatu yang tidak sempurna. Mubayyinun likulli ma yasnahu fi khayalin aw yakhturu bibal, dan Allah itu tidak sama dengan yang ada di pikiran kita. Allah itu bentuknya apa ya? Tidak seperti itu, tidak bisa dikhayalkan. Tapi Nabi SAW menjanjikan bagi orang-orang yang ditakdir masuk surga Allah, nanti akan diberikan kenikmatan yang mana kenikmatan tersebut melebihi daripada kenikmatan surga dan seisinya. Apa kenikmatan itu? Yaitu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa bentuknya Allah?
ndak usah ribut bentuk ibadah, salat, poso, sedekah, zikir, baca Quran, iktikaf, hadir majelis. Kalau muamalah berhubungan dengan tetangga yang bagus, istri diperhatikan, anak-anak dididik dengan pendidikan Islam dan seterusnya. Mari ngono mlebu surga ndak atik takok, engko sampean delok langsung ke zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika datang hari wafat meninggalnya kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi dan para sahabatnya, keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.